Assalamualaikum Sobat Football United. Ruben Amorim, situasi di Manchester United seperti apa? Ada kabar dari The Athletic ya, bahwa co-owner dari Manchester United Sir Jim Ratcliffe turun tangan ini, terbang langsung ke Carrington untuk melakukan pembicaraan dengan Ruben Amorim. Apa yang dibicarakan, ini dalam agenda apa? Gue langsung ke artikel dari The Athletic. Co-owner Manchester United Sir Jim Ratcliffe terbang ke Carrington dengan helikopter di hari Kamis ya, untuk melakukan series pertemuan, termasuk juga dengan head coach Ruben Amorim. Sumber di Manchester United mengatakan bahwa kunjungan ke Carrington ini adalah hal yang sudah direncanakan sejak lama, dan termasuk juga bertemu dengan Ruben Amorim. Walaupun demikian ya, penampilan ataupun performa dari tim ini menjadi agenda untuk dibicarakan, dan Sir Jim Ratcliffe ini juga melihat ya hal-hal apa saja yang bisa dilakukan di klub untuk membantu masalah yang dihadapi oleh Ruben Amorim. Manchester United mengalami kesulitan di awal musim ini, masih baru menang sekali di 4 pertandingan di Premier League, termasuk kekalahan di Derby of Manchester 3-0 di mana Sir Jim Ratcliffe hadir langsung ya di Etihad pada saat itu. Pelatih dari Portugal ini menghadapi kritik terkait dengan determinasinya untuk selalu memegang formasi yang diinginkan ya. Walaupun tim menunjukkan situasi perkembangan yang tidak bagus. Hasil yang terus berlanjut ya, bahkan semakin buruk setelah Manchester United ini menghabiskan lebih dari 200 juta pounds di lini depan, mendatangkan Mbeumo, Sesko, dan Mateus Cunha. Manchester United akan menghadapi Chelsea di Old Trafford di hari Sabtu sore waktu Eropa, atau berarti hari Ahad dini hari waktu Indonesia, ataupun hari Sabtu mendekati tengah malam ya waktu Indonesia. Dan disebutkan pertandingan ini terasa krusial ya untuk Ruben Amorim, di mana timnya saat ini berada di posisi ke-14 Premier League setelah selesai di musim lalu di peringkat ke-15 dan tidak bisa mendapatkan tiket Eropa karena kalah di final Europa League. Oke, ini yang disebutkan ya, dibahas di artikel. Disebutkan juga bahwa Sir Jim Ratcliffe ini di bulan Maret ya, walaupun hasil yang buruk, berkata ke media The Times kalau dia percaya bahwa Ruben Amorim ini adalah orang yang tepat untuk membalikan keadaan di Manchester United ke depannya. Dia berkata, ya, saya jujur, saya sangat-sangat menyukai Ruben Amorim. Dia orang yang sangat berpikiran, dan setiap kali saya pergi ke lapangan latihan, saya berbicara dengan Ruben. Saya duduk, saya minum kopi dengan dia, dan mengatakan dia kalau di mana hal yang salah ya. Dan dia mengusir saya, kurang lebih seperti itu. Saya sangat menyukai Ruben Amorim. Oke, setelah kekalahan di final Europa League di bulan Mei, Ruben Amorim mengatakan dia akan meninggalkan klub walaupun tanpa pembicaraan dan juga walaupun tanpa pembicaraan kompensasi. Kalau board management merasa kalau dia bukan orang yang tepat ya untuk pekerjaan. Dan setelah kekalahan menghadapi Grimsby, dia mengatakan kalau kita tidak memiliki atau kita tidak menunjukkan ya diri kita, Anda bisa merasakan kalau sesuatu harus berubah, dan Anda tidak akan merubah 22 pemain lagi. Dan setelah kekalahan dari menghadapi Manchester City, dia mengatakan saya mengerti kritik dan saya menerimanya. Ini bukan sesuatu yang Anda harus rekam ya. Anda memiliki di Manchester United ada banyak hal yang harus diselesaikan. Anda tidak tahu apa yang terjadi beberapa bulan ini, tapi saya menerimanya. Saya tidak akan berubah. Ketika saya berubah, saya ingin berubah ya, filosofi saya akan berubah. Kalau tidak, Anda harus merubah orangnya. Artinya ya, Ruben Amorim masih terus memegang filosofi sepak bola, katakanlah seperti itu, yang dipercayai oleh dirinya. Nah, ini yang menarik. Apa kira-kira yang dibicarakan oleh Sir Jim Ratcliffe? Kalau menurut gua, apakah ini akan ke pemecatan? Misalnya Fabrizio Romano menginformasikan bahwa tidak ada sama sekali agenda seperti itu ya. Tidak ada saat ini di Manchester United yang membicarakan terkait dengan siapa yang akan menggantikan Ruben Amorim, nama-nama siapa yang masuk sebagai kandidat dan lain-lain.
tidak ada pembicaraan seperti itu. Dan kalau pembicaraan itu tidak ada, maka apa yang dilakukan saat ini? Gue membayangkan ya, ini asumsi gue bahwa ya Ruben Amorim punya kesempatan langsung untuk berbicara dengan Sir Jim Ratcliffe di mana dia rasa, di mana dia pikir adalah masalahnya di keadaan Manchester United saat ini. Apakah situasi teknis, situasi non teknis, dan tentu saja sebagai seorang pemilik dia tidak ingin hanya mendengar keluhan saja, problem, masalah saja, tidak. Tapi dia juga ingin tahu, mendengar solusi apa yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Dan setelah pendapat itu dikemukakan oleh Ruben Amorim, dia akan berpikir ya, apakah klub memiliki kemampuan misalnya untuk mengikuti solusi yang diinginkan oleh Ruben Amorim, ataukah ada jalan lain. Menurut gue biasanya ya, orang-orang petinggi di sebuah perusahaan, di sebuah klub, mereka akan seperti itu jalan berpikirnya. Jadi sekali lagi ini bukan pembicaraan menurut gue terkait dengan mengakhiri Ruben Amorim, tapi justru ingin membantu. Tadi juga disebutkan oleh The Athletic ya, ini pembicaraan lebih untuk mencari solusi seperti apa. Nah, kalau melihat misalnya apa yang diinginkan oleh Ruben Amorim di bursa musim panas kemarin yang belum kejadian, yang belum bisa dipenuhi oleh Manchester United saat ini adalah lini tengah. Jelas saat ini Manchester United tidak bisa mendatangkan pemain karena praktis bursa transfer kan sudah ditutup ya Sobat Football United. Jadi solusinya adalah yang ingin didengar oleh Sir Jim Ratcliffe adalah bagaimana ini bisa diselesaikan sampai dengan misalnya bursa transfer selanjutnya gitu. Karena saat ini tidak mungkin Manchester United mendatangkan pemain. Nah, disitulah Ruben Amorim akan memberikan analisanya, akan memberikan tawaran solusinya. Dan apakah misalnya Sir Jim Ratcliffe akan memberikan masukan bahwa oke, sebaiknya dirubah taktiknya, dirubah formasinya misalnya. Gue tidak berpikir itu akan dikatakan oleh Sir Jim Ratcliffe. Karena sekali lagi sebagai seorang pemilik dan yang tahu urusan sepak bola ya, menurut gue kalau pemilik itu terlalu teknis, terlalu detail dalam memberikan instruksi, harusnya bermain seperti ini, pemain ini yang seharusnya diturunkan dan segala, dia bukan level pemilik menurut gue. Dia level sama kayak kita, fans. Itu menang dari pelatih menurut gue. Kalau tidak ya sekalian aja dia sendiri yang melatih ya kan. Yang gue bayangkan adalah Ruben Amorim akan ditanya oleh Sir Jim Ratcliffe. Oke, misalnya sampai dengan bursa transfer dibuka, pertandingan menghadapi ini. Seperti apa kira-kira permainan yang akan ditampilkan? Hasil kira-kira akan seperti apa? Di posisi mana kita bisa berekspektasi nih Manchester United berada ya, sampai dengan misalnya bursa transfer itu, atau ada hal lain, atau bahkan lebih detail lagi menghadapi Chelsea. Apa saja yang salah ketika menghadapi Manchester City? Itu mungkin akan ditanyakan oleh Sir Jim Ratcliffe. Dan apa-apa saja yang akan diperbaiki dengan kondisi tim, misalnya siapa yang absen, siapa yang tersedia, dan lain-lain gitu ya. Bisa saja Ruben Amorim mengatakan bahwa kita tidak akan berubah, kita akan bermain dengan gaya yang sama ketika menghadapi Manchester City. Mungkin si Sir Jim Ratcliffe menurut gue akan berkata bahwa oke, kalau itu yang dipercaya nggak apa-apa, tapi bagaimana dengan hasil? Bisa tidak dapat poin misalnya. Ketika tidak bisa ya dia masuk poin centang bahwa oke, tanda-tanda semakin besar bahwa mungkin akan ada pergantian. Misalnya seperti itu ya, bahwa ini bukan orang yang tepat nih. Bisa jadi seperti itu. Tapi ketika dia bisa memaparkan sesuatu yang berbeda dan nanti ditunjukkan sesuatu yang berbeda pula di atas lapangan ya, perbaikan misalnya atau bahkan sampai membawa kemenangan. Nah, ini juga merupakan suatu benchmark yang pastinya akan dinilai gitu ya. Karena manajemen tahu Manchester United saat ini sedang dalam situasi perombakan, sedang membangun ulang, katakanlah seperti itu. Manajemen juga yang membawa Ruben Amorim datang. Manajemen juga yang memaksa bahkan ya untuk Ruben Amorim datang di bulan November dengan ya apapun resiko yang terjadi, dan itu sudah diambil oleh manajemen musim lalu ya. Peringkat ke-15 tanpa tiket Eropa dan lain-lain. Manajemen juga bersama dengan Ruben Amorim tentu saja membuat analisa lini mana yang harus diperkuat di bursa musim panas kemarin sesuai dengan kemampuan klub. Lini depan menjadi prioritasnya. Nah, sekarang dengan keadaan yang dilakukan itu segalanya, tentu saja kan proses ini juga diharapkan ada progres. Progres yang terjadi, dari data analisa perkembangan misalnya dari atribut-atribut, yes itu dilihat. Tapi bagaimana hasil di lapangan pun juga demikian. Karena hasil di lapangan, menurut gue ini juga akan menentukan pergerakan Manchester United selanjutnya. Misalnya, kalau musim ini Manchester United gagal lagi ke Eropa untuk musim depan,
dari sisi keuangan ini tidak bagus menurut gue ya. Ini bukan progres yang diharapkan. Nah, untuk mendapatkan hal tersebut, apa-apa saja yang harus dilakukan, ini kan juga harus diatur, ditata, dirapikan. Menurut gue seperti itu. Dan kita lihat ya, akan seperti apa. Jadi, tadi disebutkan bahwa agenda pembicaraan ini sebenarnya bukan agenda mendadak nih, hal yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Gue melihat juga ini ada inisiatif yang positif tentu saja dari pemilik ya, yang mau turun langsung ke bawah, mendengarkan dari berbagai pihak. Tapi gue juga tidak ingin ini terus menjadi intervensi. Gue tidak berharap seperti itu. Ini gue pikir ini hal yang bagus, ada kepedulian, mau mendengarkan masalahnya ada di mana, dan mudah-mudahan juga bisa menawarkan solusi-solusi yang dianggap memang perlu. Menurut gue seperti itu. Tapi tentu saja dengan benchmark dan juga responsibility ataupun tanggung jawab ya dari pihak-pihak yang apa masalahnya, solusinya seperti apa, ketika sudah diberikan jalan keluar, bisa tidak diberikan hasil. Menurut gue itu juga penting sih. Menarik Sobat Football United ya, kita lihat akan bergulir kemana ini situasi Ruben Amorim di Manchester United dengan pembicaraan bersama dengan Sir Jim Ratcliffe. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Kira-kira apa yang dibicarakan? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.